Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, jumpa lagi pada pembelajaran di tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan pelelangan ikan. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, cermati gambar berikut. Masih ingatkah kalian peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Para nelayan kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut, dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Kehidupan nelayan Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Kan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Anak-anak hebat, mari kita bersama-sama membuat daftar hal-hal penting yang kita temui pada setiap paragraf di dalam bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia.
Untuk lebih mudahnya, kalian dapat membuka buku tema kalian, tema 6, pada halaman 106. Nah, contoh daftarnya seperti ini ya. Kalian bisa membuatnya sendiri menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jangan lupa gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Semangat ya anak-anak hebat. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antar individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang. Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Anak-anak hebat, mari kita perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan. Kita amati siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Dan bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Simaklah penjelasan berikut. 1. Nelayan. Nelayan berperan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. 2. Pedagang. Pedagang memiliki peran membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain.
ketiga, juru lelang. Juru lelang ini berperan menawarkan harga ikan kepada calon pembeli atau pedagang. 4. Buruh atau kuli angkut. Buruh atau kuli angkut berperan mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan ke pedagang. Anak-anak hebat, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. Setiap orang yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran yang berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita tuangkan dalam sebuah peta pikiran hak dan kewajiban orang-orang yang berperan dalam kegiatan pelelangan ikan. Yang pertama, nelayan. Nelayan memiliki hak mendapat uang dari penjualan ikan. Kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas baik dan nelayan memiliki kewajiban memelihara kelestarian laut. Selanjutnya, juru lelang. Juru lelang mempunyai hak mendapat honor atau imbalan dari jasa melelang. Kewajiban juru lelang membantu kegiatan pelelangan dengan menawarkan harga ikan kepada para pembeli. Berikutnya, pedagang. Pedagang mempunyai hak mendapat atau membeli ikan dengan kualitas yang baik. Kewajiban pedagang adalah membayarkan uang sesuai kesepakatan lelang. Buruh atau kuli angkut. Buruh atau kuli angkut mempunyai hak mendapat upah atas jasa angkut. Sedangkan kewajibannya adalah mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat kalian serap dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.